Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, masih di Special Report dari Sindo News TV terkait dengan debat Capres Pamungkas hari ini yang akan diselenggarakan dari JCC pukul 7 malam. Dan tentu saja ini ada beberapa hal yang kemudian juga kita akan bahas. Salah satunya adalah terkait dengan kesejahteraan sosial. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Dede, saya ingin mengetahui kira-kira point of view dari masing-masing tim ses ini seperti apa begitu ya. Terkait dengan dana bantuan sosial ataupun bansos. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan alokasi dana bantuan sosial atau bansos dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2024 mencapai 496,8 triliun rupiah. Jumlah tersebut naik 20,5 triliun rupiah dari alokasi APBN 2023. Dan ini kemudian menjadi satu hal yang nampaknya mengundang berbagai macam reaksi dari masyarakat terkait dengan besarannya. Ini kemudian menjadi dana bansos alokasinya terbesar begitu ya, hampir setengah kuadriliun. Kemudian juga secara momentum mengapa ini kemudian diturunkan ataupun mungkin digelontorkan di mendekati Pilpres begitu ya. Dan banyak juga yang menyampaikan bahwa ini kemudian menjadi sebuah bantuan ataupun program yang tidak memiliki longevity ataupun mungkin dampak berkepanjangan jika dibandingkan dengan alokasi pendidikan begitu ya. Saya ke Pak Indra terlebih dahulu. Apa point of view Anda terkait dengan hal ini? Apa yang mungkin Anda kritisi dari hal ini, Pak Indra? Bicara tentang bansos, apalagi paslon kami itu juga menerima banyak sekali fitnah keji, hoax yang mengatakan kalau nanti kami yang terpilih, bansos itu akan dihapus. Itu bohong kan gitu. Bansos itu adalah satu kebutuhan bagi mereka yang memang butuh safety net. Itu diatur dalam undang-undang, jadi nggak mungkin akan dihapus. Dan bahkan paslon kami punya program namanya Bansos Plus. Jadi malah lebih banyak, lebih jumlahnya juga lebih tinggi dari yang ada sekarang. Sama sebetulnya kejadiannya seperti waktu 2017 saat Pilgub, juga fitnah yang sama mengatakan misalnya kartu Jakarta Pintar itu akan dihapus begitu Anies Baswedan menang jadi gubernur. Faktanya malah Mas Anies membuat yang namanya KJP Plus, itu yang angkanya lebih tinggi, jumlah penerimanya lebih banyak. Jadi itu yang harus diluruskan, itu yang pertama. Yang kedua adalah bicara tentang bansos, memang itu adalah sebuah keniscayaan ya yang akan pasti diberikan karena itu hak rakyat. Kami akan membuat bansos itu yang beretika. Artinya apa? Satu, bukan tugas presiden bagi-bagi bansos. Makanya waktu di DKI Jakarta kita nggak lihat ada seorang gubernur yang kerjaannya bagi-bagi bansos gitu. Kita harus punya kesadaran kalau sebagai pejabat publik itu digaji rakyat, punya tugas yang jelas, dan yang jelas bukan untuk bagi-bagi bansos. Harusnya ini menjadi ranah Kementerian Sosial gitu. Ya bahkan kalau perlu staf Kementerian Sosial nggak perlu presidennya langsung. Nggak perlu level presiden, nggak perlu level menteri, ketua partai, lalu menteri apa yang lain. Anda baca dari ini? Apa yang kemudian coba di-highlight oleh presiden pada saat kemudian menyalurkan bansos secara langsung gitu? Bahkan alokasinya juga gede banget gitu. Ya sama dengan kekhawatiran, kegelisahan para guru besar yang baru-baru kita dengar ya. Kok benar-benar yang namanya etika itu seperti hilang kan gitu. Rasa malu itu hilang kan gitu. Dengan tujuan yang sepertinya kok tujuannya bicara tentang pelanggengan kekuasaan. Arahnya kita melihatnya ke situ. Nah itu yang kita harus mengembalikan kewarasan bernegara kan gitu. Jadi itu dari sisi cara membaginya, narasinya kan ada menteri yang mengatakan ini bansos dari siapa kan gitu. Makanya pilih ini karena ada anaknya. Waduh, dulu di DKI Jakarta nggak ada tuh gubernur yang timnya pun bilang ini dari gubernur. Enggak, jelas tulisannya itu adalah dari APBD. Ya kan? Bahkan memang sempat sekali itu gubernur yang memberikan langsung, pesannya adalah ini dari rakyat. Saya hanya memberikan tapi ini dari rakyat. Jadi jelas etikanya itu jelas kan begitu. Kemudian juga masalah timing gitu. Kan agak tanda tanya juga ya. Covid ini udah selesai atau belum? Karena jumlah bansos saat sekarang sudah endemi,
sama jumlah bansos saat kita mengalami pandemi COVID, banyakan sekarang. Tapi kan Anda setuju nanti bahkan paslon 01 juga bahkan kemudian setuju bahwa nanti bansosnya plus. Artinya secara jumlah mungkin akan ditambahkan juga. Kita akan Artinya sah-sah aja dong kalau nambahin kita akan bansos melihat alokasi. kebutuhannya. Oke. Ya kan, kita lihat akan kebutuhannya, juga timingnya gitu kan. Kenapa harus difokuskan sekarang ini di dekat-dekat mau 14 Bahwa Februari? jumlahnya itu hampir setengah kuadriliun nggak apa-apa ya? Kalau memang itu bisa dipertanggungjawabkan, Peningkatan jumlahnya begitu signifikan dalam waktu yang singkat? nah kan justru tadi tanda tanyanya, kok jumlahnya bisa lebih tinggi Oke. daripada waktu pas kita pandemi kan gitu. Anda nggak ngelihat urgensinya gitu ya? Iya. Walaupun mungkin disampaikan bahwa ini untuk buffer sendiri, kemudian juga untuk mempertahankan daya beli dari masyarakat, agar dalam rangka volatilitas harga pangan sendiri, masyarakat perlu kemudian membeli bahan pangan Betul. dengan memperkuat daya belinya. Tapi kalau kita berpikir secara bodoh kan harusnya waktu pandemi lebih tinggi dong. Karena kan masyarakat betul-betul Baik. secara ekonomi betul-betul crippled, betul-betul istilahnya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah sekarang kan orang bisa bekerja dengan baik, bahkan klaimnya katanya ekonominya bagus. Ya kan gitu kan, jadi tanda tanya ekonominya Baik. bagus, bansosnya juga naik nih. Baik, oke. Saya akan pertanyakan hal yang sama kepada Bang Dede begitu ya. Disampaikan oleh Mas Indra, nggak perlulah presiden turun langsung nyampain bansos. Apalagi kemudian perlu embel-embel bahwa yang dinarasikan adalah ini bansos dari presiden, bahwa yang terjadi ataupun kita kemudian sama-sama sepakat ya bansos itu dari APBN bukan dari presiden gitu ya. Oke, kita akan pantau terlebih dahulu situasi terkini di Jakarta Convention Center. Sudah ada rekan kami Yasmin Natania. Yasmin, silakan dengan laporan Anda. Halo, selamat sore Wiki dan juga pemirsa. 1 jam menjelang perhelatan debat pamungkas Capres 2024. Suasana di area luar JCC Senayan Jakarta menjadi venue penyelenggaraan debat kali ini terpantau sangat ramai. Dapat dilihat di belakang saya, Wiki dan juga pemirsa, ini sejumlah pendukung non-undangan sudah mulai berdatangan. Bahkan sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi mereka datang secara kompak menggunakan berbagai atribut yang memang sudah dipersiapkan. Selain daripada itu, mereka juga turut membawa poster, kemudian juga membawa bendera untuk menunjukkan bagaimana antusias mereka untuk terus mendukung para capres-cawapres yang mereka pilih begitu untuk gelaran pemilu 2024 mendatang. Selain itu juga yel-yel terus disuarakan oleh para pendukung non-undangan ini, yang mana mereka tadi juga sempat adu yel-yel dengan pendukung capres-cawapres lainnya, karena di sini ada beberapa pendukung, ada pendukung capres-cawapres nomor urut 1, 2, dan juga 3. Mereka optimis bahwasanya para capres-cawapres yang mereka pilih nantinya ini akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam debat pamungkas nanti. Dapat dilihat seperti inilah keriuhannya luar biasa sekali. Mereka terus menyuarakan yel-yel untuk mendukung capres-cawapres pilihan mereka. Tidak henti-hentinya mereka terus membunyikan yel-yel, tidak mau kalah dengan para pendukung capres-cawapres yang lainnya. Bisa dilihat dari kaca Wiki dan juga pemirsa. Dapat dilihat juga, Wiki, ada sejumlah poster yang mereka bawa yang bertuliskan, "Jangan takut, kita punya Ganjar, capres ganteng, aku terpesona." Luar biasa sekali. Ini mereka begitu kreatif, sudah mempersiapkan beragam macam properti untuk mendukung capres-cawapres pilihan mereka. Dan saya akan mencoba untuk mewawancarai salah satu pendukung yang hadir di sini, sudah bersama kami. Ini Mas, dengan Mas siapa dan asal dari mana, Mas? Saya Aris Nandar, kebetulan Ketua Komunitas Ojol Indonesia. Mas, apakah ini mendukung pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud? Alasannya kenapa sih, Mas? Jadi alasan kami yang pertama, kami selaku driver ojek online Indonesia, kami percaya di tema hari ini yaitu kesejahteraan sosial. Jadi kami percaya Pak Ganjar bisa memimpin dan bisa memenangkan pemilu 2024, dan kami yakin memikirkan nasib kami sebagai driver ojek online Indonesia. Karena nasib kami sampai hari ini itu masih perekonomiannya masih sangat rendah. Jadi kami yakin Pak Ganjar pasti memikirkan kami driver ojek online Indonesia. Berarti memang semuanya tim dari Mas juga atau campuran? Ini semua driver ojek online Indonesia yang ada di beberapa wilayah. Mereka sangat yakin kalau pilihan mereka itu Pak Ganjar tepat gitu untuk memikirkan nasib kami-kami semua driver ojek online.
nanti malam. Harapannya terhadap Mas Ganjar dan Pak Mahfud nanti seperti apa? Oke, jadi harapan kami, saya yakin Pak Ganjar sudah pernah di eksekutif dan juga legislatif, jadi pasti paham tentang tema debat hari ini dan pasti menguasai, dan kami yakin Pak Ganjar akan menjadi leader di debat hari ini. Gitu. Terima kasih banyak Mas Iskandar. Semoga nanti apa yang Mas harapkan bisa terwujud ya nanti ya. Dukung terus ya berarti ya. Memikirkan nasib kami sebagai developer ojek online Indonesia. Semangat semuanya, Pak Ganjar pasti menang. Oke baik, terima kasih Mas Iskandar. Iya, kita juga pemirsa, itulah tadi wawancara kami dengan salah satu perwakilan dari pendukung yang sudah hadir di sini. Saya akan coba mengarah ke sebelah kiri saya. Ini ada pendukung dari pasangan Prabowo Gibran 2. Kita langsung saja menuju ke sini. Kita akan melihat seperti apa kemeriahan dari para pendukung non-undangan 02. Ini dia kemeriahan dari paslon 2, para pendukung. Ya juga mereka terus suarakan. Mereka pun sama menggunakan berbagai atribut untuk mendukung capres-cawapres pilihan mereka. Yel-yel demi yel-yel terus mereka suarakan. Bisa dilihat ada yang membawa bendera, ada juga yang menggunakan kemeja bermotif capres-cawapres pilihan mereka. Sepertilah kemeriahan di para pendukung paslon 2 Prabowo Gibran. Ya, sepertilah Wiki kemeriahan di luar area JCC Senayan Jakarta. Para pendukung ini nampaknya terus semangat untuk menyanyikan yel-yel guna mendukung paslon pilihan mereka dalam ajang debat pamungkas yang akan digelar nanti malam. Kembali ke studio. Baik, Yasmin, terima kasih atas laporan Anda melaporkan langsung dari Jakarta Convention Center, lokasi di mana nanti akan diadakan debat pamungkas Capres 2024 pukul 7 malam. Selamat bertugas kembali. Baik, dan di studio saya masih berbincang bersama narasumber-narasumber, tim ses dari paslon masing-masing. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Indra bahwa nggak perlulah Presiden langsung menyampaikan bansos. Kenapa nggak Menteri Sosialnya aja gitu. Secara momentum juga ngapain sih dibagiin deket-deket pemilu. Staf menteri lah, menterinya juga. Terus habis itu, ya beberapa hal yang tadi kemudian sudah disampaikan oleh Pak Indra. Jawabannya gimana Bang Dede? Iya, memang sudah menjadi karakter Pak Jokowi sejak dulu ya. Bahkan sewaktu masih menjadi gubernur DKI, Pak Jokowi itu bahkan turun ke gorong-gorong ya. Beliau turun ke gorong-gorong yang memastikan bahwa di sana ada kabel dan lain-lain, itu semuanya berjalan dengan baik atau tersusun dengan baik. Lalu kemarin juga yang waktu tahun 2023 Lebaran ya, itu Pak Jokowi langsung membagikan amplop ya, THR kepada warga di sekitar gitu. Dan memang sudah karakternya begitu, Pak Jokowi itu memang dekat dengan rakyat gitu ya. Mungkin memang ada yang tidak suka ya, kedekatan Presiden dengan rakyat ini mungkin dianggap ini kan akan meningkatkan approval rate Pak Jokowi. Yang dimana approval rate Pak Jokowi ini apabila terkonversi menjadi elektabilitas, nah ini tidak menguntungkan elektabilitas paslon-paslon tertentu lah gitu ya. Yang dimana kita sudah tahu lah, sudah terang benderang bahwa Pak Jokowi itu bersama kami, Prabowo Gibran gitu. Nah, jadi seolah-olah dibuat-buat lah bahwa ini kok Presiden begini, kok Presiden bagiin bansos terus. Ya memang kalau Presiden merakyat, kenapa Anda yang sensi? Kurang lebih seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, soal bansosnya sendiri, saya akan memberikan penjelasan sedikit teknokratik. Bansos itu sebelum menjadi sebuah kebijakan, itu dibahas setidaknya di 8 kementerian. 8 kementerian. Ya, yang dimana kebutuhannya itu dianalisis oleh Bappenas. Ya, Bappenas ini kementerian yang sangat jarang sekali politis lah. Kita cut dulu sebentar, kita akan menuju ke lapangan. Saat ini akan ada statement yang disampaikan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Udah bikin statement. Cepet ya. Jam berapa? Jam 6. Jadi
Baik, sambil menunggu update di beberapa lokasi, begitu saya akan kembali lanjutkan perbincangan bersama Mas Dede. Mas Dede, bagaimana pendapat Anda terkait dengan pendapat dari masyarakat sendiri? Nggak ada yang spesial dari pembagian bansos yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo secara langsung, karena ini bukan uangnya Presiden Joko Widodo, ini uang negara gitu. Nothing special about it. Gitu. Justru itu nggak ada yang spesial. Yang membuat itu spesial kan adalah orang-orang yang nggak terima. Presiden membagi-bagikan bansos, atau waktu lagi kemarin itu membagikan THR. Cuman kemarin itu kan belum tahun politik ya. Artinya tensi suhu politik itu belum sepanas sekarang. Nah kalau sekarang ya orang kan sudah tahu bahwa approval rate Pak Jokowi yang begitu tinggi, 8 dari 10 orang Indonesia puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Kemudian ya khawatir kalau approval rate Pak Jokowi yang begitu tinggi itu terkonversi menjadi elektabilitas paslon nomor 2. Atau kami, Prabowo Gibran, gitu. Nah, kemudian dicari-carilah berbagai macam alasan ya. Pertama, mungkin kami itu udah sering banget diserang Pak Prabowo-nya atau Mas Gibran ya, Samsul belimbing sayur segala macam lah ya. Kemarin Pak Prabowo dihoaxkan bahwa beliau tuh masuk RSPAD segala macam ya. Atau kemudian di sini juga ada satu variabel penting yaitu Pak Jokowi. Nah, mereka nggak berhenti juga nyerang sampai ke Pak Jokowi. Saya lanjutkan ya soal bansos tadi ya. Bansos itu dianalisa kebutuhannya oleh Bappenas. Jadi kebutuhannya itu memang ada. Lalu kemudian anggarannya disahkan di DPR, lintas fraksi. Ya. Nah, ini ketika bansos ini kemudian disalurkan, ketika Presiden menjalankan tugasnya, ketika rakyat suka sama Pak Presiden, mencintai Pak Jokowi, ini kenapa paslon-paslon lain pada marah-marah? Lalu gitu. kenapa nggak Menteri Sosialnya aja yang menyalurkan? Memang sudah karakter Pak Jokowi seperti itu. Haruskah itu kemudian diawasi dan juga disalurkan langsung oleh Presiden? Apa urgensinya? Sudah lama Pak Jokowi karakternya seperti itu. Beliau suka belusukan kok. Beliau suka langsung membagikan kok. Kecuali kalau baru-baru ini aja terjadi. Gitu. Ini kan makanya tadi saya bilang karakternya seperti itu. Dia sendiri yang masuk gorong-gorong loh. Mungkin kalau misalnya waktu itu musim politik, wah presidennya pencitraan nih ke gorong-gorong. Presiden gubernurnya ya, pencitraan ke gorong-gorong. Atau mungkin pada tahun 2023 ketika beliau membagi-bagikan THR, ya, wah ini pencitraan ini untuk paslon tertentu. Cuman tahun politik ataupun tidak tahun politik, Pak Jokowi memang suka melakukan itu. Gitu. Jadi saya cuma menangkap di sini ada kekhawatiran aja sih bahwa ini akan terkonversi ya menjadi elektabilitas untuk paslon nomor 2. Tapi begini, menyederhanakan approval rate sesempit bansos itu juga salah. Gitu. Jadi saya sudah melihat ya data tersebut yang puas terhadap Pak Jokowi itu 80%, dan saya lihat puasnya kenapa? Ya. Yang puas terhadap bantuan pemerintah itu hanya 20%. 80% itu sisanya sebab-sebab lain. Dan kalau kita bicara bantuan pemerintah, ini nggak cuma bansos. Di sini ada kartu Indonesia Pintar, di sini ada kartu Indonesia Sehat, di sini ada kredit usaha rakyat. Nah, ini juga yang tadi saya pikir saya perlu koreksi ya, Pak Indra. Dana bansos itu nggak 400 something triliun. Itu adalah dana perlindungan sosial. Dana perlindungan sosial itu termasuk di dalamnya kredit usaha rakyat. Di situ termasuk di dalamnya kartu Indonesia Pintar, atau sekarang namanya berubah jadi PIP ya, program Indonesia Pintar, dan kartu Indonesia Sehat dan lain-lain. Dan bansosnya sendiri ya memang dari tahun 2023 naik ke sekarang ya, tapi tidak melebihi 2020 saat kita dilanda Covid. Tidak melebihi 2020, dan kami sudah mengecek alasannya itu kenapa. Kami mengecek ya, kami lihat statementnya Bu Sri Mulyani. Jadi Indonesia ini semenjak dihantam Covid itu belum pulih benar. Ya, artinya apa? Kita sudah berhasil mengangkat orang-orang yang tadinya berada di bawah garis kemiskinan menjadi rentan miskin. Cuman yang harus dicatat, orang yang rentan miskin ini kecolek sekali, jatuh lagi dia masuk ke dalam kelompok miskin. Nah, inilah yang harus dicegah, dan itu masuknya ke dalam program perlindungan sosial. Yang tadi jumlahnya 400 something triliun itu. Begitu, utilisasi APBN untuk kepentingan politik, sejauh mana ini menjadi satu hal yang juga menjadi concern dari masing-masing paslon gitu ya. Saya ke Mbak, gimana menurut Anda terkait dengan tentu saja bansos tadi gitu, mengenai asumsi bahwa ya adanya utilisasi APBN untuk kepentingan politik. Menurut Anda seperti apa? Iya, kita sekarang lagi dipertontonkan ya sama hal-hal yang ini kayaknya ini nggak sewajarnya terjadi. Ini kayak ada bagi-bagi mendadak bansos tiba-tiba, dan ini disalurkan oleh contohnya Presiden dan beberapa menteri. Justru Menteri Sosialnya saja tidak terlibat dalam pembagian bansos ini sendiri.
Memang mungkin tadi ada yang bilang ini sebuah memang karakter dari Pak Jokowi yang bagi-bagi bansos, tapi juga ada tadi datanya bahwa bansosnya meningkat dari bahkan lebih tinggi dibandingin pada masa COVID. Dan ini kayak kita berpikir kalau memang pengen dalam konteksnya tidak pengen dikaitkan dengan dipolitisasi gitu, sebaiknya menterinya mundur aja. Contoh Prof. Mahfud. Nggak ada pengen kepentingan tertentu ya, kalau pengen bagi-bagi bansos, nggak pengen ada embel-embel sebagai menteri ini ikut serta dalam pembagian bansos di depan istana, ya mundur aja dari jabatannya dulu gitu. Ya kita juga ada program sebenarnya bansos, kayak di program Ganjar Mahfud juga ada namanya bansos pasti dilanjutkan, pasti ditingkatkan, dan pasti tepat sasaran. Penting itu tepat sasaran sih menurut saya. Artinya akan dilanjutkan dan secara jumlah juga akan ditingkatkan gitu ya? Dan tepat sasaran itu penting dengan KTP Sakti. Oke, baik. Jadi yang dilakukan Presiden kita ini kalau pakai ilmu manajemen, namanya manajemen 4L. Apa tuh manajemen 4L? Lu lagi. Karena memang tadi disampaikan oleh Mas Dede bahwa memang karakteristik dari Presiden Jokowi dia memang Nah iya, demikian. makanya kan pakai manajemen lu lagi kan gitu. Nah, masalah itu memang sesuai dengan tupoksi beliau sebagai seorang presiden atau tidak, ya kita bisa menilai lah kan gitu. Tapi kalau tadi Uki bicara tentang approval rate dan lain sebagainya, saya jadi bertanya, Presiden Jokowi ini nomor urut berapa ya di... Nomor urut berapa nih? Ya. Jadi jubir juga bisa merangkap jadi jubir Silakan, juga. Mas Dede. Kan berpikir soal elektabilitas itu kan tidak sesederhana itu ya. Dan kita sama-sama tahu bahwa di sini quote-unquote endorsement dari seorang Joko Widodo itu mempengaruhi opini publik terkait dengan pilihan paslon. Gitu. Nah, saya masih ingat ya, di era terakhir dan tahun terakhir pemerintahan Pak SBY, approval rate Pak SBY itu cuma sekian belas %. Yang dimana itu artinya apa? Itu artinya maka sekarang wajar ketika approval rate Pak Jokowi 80%, ya. Kemudian Pak Jokowi menunjukkan gestur yang sudah terang benderang, ya, bahwa beliau bersama Prabowo Gibran. Nah, ini yang lain jadi kelimpungan sendiri. Walaupun disampaikan secara etika nggak sebaiknya seperti itu. Kalau kita bicara etika, ya, saya jujur ya, Prof. Mahfud pernah menerima audiensi dan memfasilitasi diskusi tersebut dengan sekelompok orang yang bernama Petisi 100 sebagai Menko Polhukam RI. Baru pertama di negeri ini, Menko Polhukam RI menerima dan memfasilitasi diskusi yang temanya adalah pemakzulan Presiden RI. Baru sekarang. Kalau kita bicara etika, harusnya itu yang melanggar etika. Ya, tapi kan teman-teman yang sibuk soal etika, nggak pernah mau meributkan itu. Karena apa? Etika itu seolah-olah sudah dikafling. Etika itu punya gua, kalau lu nggak sama gua, lu nggak beretika gitu. Padahal sendirinya juga beretika. Nah, saya sih menangkapnya kayak begini. Di sini nih ada yang, mohon maaf ya, mentalnya itu nggak yakin menang tapi nggak siap kalah. Gitu, sehingga paslon nomor 1 dan nomor 3 itu banyaknya fokusnya ke paslon nomor 2. Oke. Gitu. Pak Hendra, apa yang Anda ingin sampaikan terkait ini? Justru begini, saya sebagai orang yang hidup di era Orde Baru, lahir dari era Orde Baru, reformasi itu perjuangan kita menghapuskan yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu yang kita, kenapa rezim Orde Baru itu kita tumbangkan? Karena kita sudah muak dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saat ini indeks persepsi korupsi kita semakin jeblok nih kan gitu. Tingkat korupsi kita semakin tinggi. Dan saat ini kita dipertontonkan dengan seorang presiden, ya kan, yang tentunya ya secara logika pasti mengendorse anaknya lah, ya kan. Yang kalau kita bandingkan Presiden Soeharto saja mentok-mentok 32 tahun berkuasa hanya menjadikan anaknya tuh menteri sosial. Jadi ini prestasi yang luar biasa sekali bisa menjadikan anaknya seorang calon wakil presiden yang dengan catatan ada pelanggaran etik berat di Mahkamah Konstitusi. Itu yang sebetulnya
capres kami selalu mempertanyakan capresnya UKI kan gitu, tentang etika yang sering disalah terima kan gitu loh. Bukan menganggap kami ini yang paling etis, Baik. bukan, tetapi bagaimana isi kepala seorang capres menghadapi ini faktanya ada pelanggaran etika berat. Bahwa ini menjadi concern masyarakat juga gitu ya, bukan Dan kemudian terus kan jadi turunnya concern jadi dari banyak, paslon kan gitu. Anda begitu. Oke, kita tahan dulu, kita akan lanjutkan dan saat ini kita akan menuju ke lapangan begitu, akan menuju ke pernyataan. Oke, dari JCC ada rekan Hasto di sana. Silakan Hasto. Sekaligus apa ya namanya warga yang erat kaitannya dalam tema debat kelima kali ini, Mas Hasto, inklusivitas juga. Wong Cilik juga menyasar kepada mereka yang masih atau masuk dalam kategori kaum rentan dan juga disabilitas. Tapi mungkin ini jadi salah satu kekuatan ketika salam 3 jari ini adalah yang dikategorikan sebagai salam yang juga mewakili mereka dari kaum disabilitas. Betul sekali, salam 3 jari, salam merah total itu kan lahir dari gerakan arus bawah. Dan konsep inklusivitas itu lahir dari komitmen ideologis, di mana kita mendepankan prinsip kebangsaan itu yang dijunjung tinggi oleh Pak Ganjar dan sudah menjadi bagian dari sikap hidupnya bersama dengan Prof. Mahfud. Tidak dibuat-buat sesuatu yang original, ya. Mungkin terakhir Mas Hasto, kemarin kampanye Akbar dan juga kemudian sekarang saat ini suatu agenda besar yang sangat apa ya berderet berdekat. Tapi kita tahu juga ada ancaman semacam ada gerakan yang terjadi boykot. Ya itu udah biasa terjadi, dialami oleh Ganjar Mahfud, intimidasi, bahkan kemarin rekayasa lalu lintas tidak begitu baik, sehingga ribuan orang tidak bisa datang ke GBK, tapi itu menunjukkan justru di tengah intimidasi muncul fenomena gerakan kebenaran, gerakan moral, termasuk yang dilakukan oleh lebih dari 39 perguruan tinggi. Ini merupakan dukungan untuk menjaga demokrasi dari rakyat melawan intimidasi. Tidak takut, dan itu justru Pak Ganjar menampilkan sosok pemimpin yang teruji, pemimpin yang sabar, pemimpin yang tetap berpihak pada rakyat meskipun menghadapi berbagai ancaman. Dalam debat terakhir ini pesan tersebut juga akan disampaikan secara vokal ya? Oh tentu saja, karena apa yang disampaikan merupakan hal yang genuine dan menjadi komitmen ideologis serta keberpihakan dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Baik, Mas Hasto terima kasih banyak, sukses ya nanti ya. Baru saja kita simak pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiantio. Kalau kita kemudian ke dirimu lagi Mbak, terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan gitu ya, soal bansos dan sebagainya, concern mengenai abuse of power begitu. Closing statement dari Anda terkait dengan topik ini seperti apa? Ya kayaknya etik itu lagi trending banget ya dari awal debat sampai sekarang tuh kayak lagi banyak banget yang bahas etik. Tapi sebenarnya ini bukan kekhawatiran kita dari paslon 1 dan paslon 2 ya. Karena sudah banyak kemunculan bahkan dari para akademisi, petisi gitu mempertanyakan bagaimana posisi dari seorang presiden yang pada saat ini mempertontonkan kepada kita semua masyarakat banyak ikut terlibat langsung, untuk memenangkan salah satu paslon nih. Dan ini kan bukan cuman keresahan dari kami, mungkin dari jubir atau dari kami yang mensupport Pak Ganjar atau Pak Mahfud, bahkan dari masyarakat banyak juga sudah banyak mengeluhkan hal ini, sudah banyak menyampaikan kekecewaan seperti ini. Jadi sepertinya momennya nggak tepat kalaupun memang ini sebuah tradisi yang sudah dilakukan Pak Jokowi sejak lama. Tapi kok waktunya baru pas mepet banget nih pemilihan dan di situ ada anaknya loh gitu. Bahasa sederhana seperti itu yang banyak dibahas oleh mungkin di masyarakat bawah ya, mempertanyakan itu. Jadi kalau mungkin memang juga ada sentimen positif, tapi menurut saya lebih banyak sentimen negatif. Orang-orang yang dulu banyak sebagai pendukung garis keras Pak Jokowi sangat mengecewakan apa yang sudah banyak terjadi nih ya, belakangan dengan jajarannya. Baik, terima kasih Mariska, dan kita akan menuju ke lapangan lagi. Kita akan menyaksikan statement dari Syafril Nasution. Oh tidak ada keterkaitan dengan pertama atau kedua. Kapanpun Pak Gara diberikan pertanyaan, beliau pasti siap. Ya. Pak Syafril, ada bocoran nggak? Biasanya kan outfitnya Pak Ganjar, Pak Mahfud kan tiap debat. Boleh dulu.
Baik, dan saya masih berbincang bersama tim ses dari masing-masing paslon. Tadi kita sudah sampaikan terkait dengan kesejahteraan sosial dan tadi kita sudah kupas begitu ya terkait dengan bansos sendiri. Nah, tema lain yang juga dibahas pada debat pamungkas pada malam hari ini adalah mengenai pembangunan SDM. Tentu saja ini tidak bisa kita lepaskan dari pendidikan sendiri begitu ya. Terkait juga dengan pendidikan ini ada satu hal yang nampaknya cukup juga mendapatkan concern dari masyarakat mengenai adanya mahasiswa yang tidak bisa bayar UKT tapi direkomendasikan untuk meminjam dana dari pinjol gitu ya. Saya ke Pak Indra terlebih dahulu, apakah ini menjadi satu hal yang mungkin bisa dimaklumi atau ada satu hal yang salah dengan pendidikan kita sehingga kemudian mahasiswa yang tidak mampu begitu ya untuk membayar uang kuliahnya meminjam dananya dari pinjol yang notabene adalah sebuah institusi yang komersil gitu. Menurut Anda seperti apa? Banyak hal yang sangat keliru dalam mengelola pendidikan kita. Makanya pendidikan kita itu faktanya berbanding terbalik dari konsep mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu yang terjadi. Dan bicara tentang fenomena, ya kita lihat saja ya. Ini kan problemnya adalah mahasiswa yang orang tuanya, keluarganya nggak mampu membayar UKT. Solusinya dikasih pinjol. Kita semua tahu pinjol itu justru bunganya lebih tinggi dari bunga bank, belum lagi administrasinya. Jadi dengan kata lain didorong untuk membuat rakyat semakin susah. Kan mereka udah nggak kuat nih bayar cash aja nggak kuat. Sekarang solusinya dikasih sesuatu yang justru malah membuat mereka hidup makin susah. Di mana letak negara di sini? Makanya Capres kami mengatakan harusnya negara hadir di situ. Justru kita harus berpikir bagaimana semua orang di Republik ini bisa kuliah. Kalau ini kan justru mereka yang hanya yang punya uang saja. Itu kekeliruan mendasar kita dalam mengelola pendidikan. Kita melakukan mekanisme pasar. Bahkan Amerika yang kapitalis pun dalam mengelola pendidikannya nggak dilempar seperti di Indonesia, menjadi dilempar ke pasar, termasuk lulusan-lulusannya itu kan kita nggak pernah punya sebuah sistem, ya kan, bagaimana lulusan kita itu bisa membangun Indonesia, semua dilempar ke pasar. Makanya kalau lagi tren zaman saya dulu, semua orang maunya ngambil ekonomi, wah itu penuh ekonomi kan begitu. Terus sempat waktu ada tunjangan profesi guru, semua orang jadi guru. Kemudian IT semua, kita sekarang semua kampus punya fakultas komputer, tapi kita kekurangan programmer coba. Kan itu yang kesalahan mendasar dalam kita mengelola pendidikan kita dan ini harus dibenahi. Tentunya untuk mereka yang memang tahu cara mengelola pendidikan, tahu cara membangun manusia. Dan kalau kita lihat kata dasarnya mencerdaskan kehidupan bangsa, kita juga harus tahu dong, gimana cara mengukur kecerdasan. Baik, secara konsep apa yang kemudian Anies tawarkan dan secara outcome gitu, hal kayak tadi yang mahasiswa tidak bisa bayar UKT-nya, nggak bakalan terjadi lagi tuh ditawarkan ataupun dihubungkan ke pinjol gitu, which is itu lebih komersil gitu. Satu, subsidi untuk pendidikan tinggi harus lebih banyak lagi karena faktanya justru dari APBN untuk kampus-kampus PTNBH ini semakin turun karena jadinya kan mekanismenya pasar. Jadi kalau dari sisi paslon kami punya komitmen justru yang namanya membangun manusia adalah sebuah investasi, bukan biaya. Jadi justru nggak ada batasnya untuk membangun manusia. Kalau ada yang bisa membangun IKN, kita milih bangun manusia daripada bangun barang kan begitu. Nah, tadi bicara tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, kita semua tahu nggak cara mengukur kecerdasan? Baik. Einstein yang mengatakan gini, the measure of intelligence is the ability to change. Jadi mengukur kecerdasan tergantung dari kemampuan membuat perubahan. Nah, siapa di sini yang mengusung perubahan? Itu berarti yang bisa mencerdaskan kehidupan. Baik, saya ke Mbak Aniska. Terkait dengan hal tadi cukup memprihatinkan nggak sih menurut Anda? Dan apa yang sebetulnya dapat diakomodir lah oleh Ganjar Pranowo gitu jika kemudian terpilih jadi presiden gitu mengenai pendidikan tadi? Bahwa ya ternyata banyak hal
yang harus kita perbaiki gitu? Ya, 77 tahun ya Indonesia merdeka itu tingkat kemiskinan masih tinggi, masih ada 25 juta persen kemiskinan, tingkat kemiskinan di Indonesia. Tentunya untuk memutus alih rantai kemiskinan itu salah satunya dengan cara pendidikan. Dan ini bukan tanpa alasan karena ini juga sudah dialami sendiri oleh Bapak Ganjar semasa beliau duduk di bangku kuliah. Bagaimana dia sulit untuk membiayai pendidikannya, kemudian harus sambil mengajar untuk bisa tetap kuliah gitu. Jadi berdasarkan pengalaman ini ternyata nggak enak ya. Kalau aku tuh pengen kuliah, pengen sekolah tapi nggak punya biaya, nggak punya dana. Akhirnya muncullah banyak program-program unggulan di tim kami itu yang fokus pada pendidikan. Contohnya salah satunya yaitu Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana. Dengan harapan nantinya ada salah satu anak di satu keluarga bisa menjadi harapan orang tuanya untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Tentunya bukan soal pendidikan yang cuman gratis tapi juga berkualitas. Salah satu kasusnya itu yang sudah dibantu nih. Salah satu yang sudah dibantu kita waktu itu sempat beritanya viral salah satu mahasiswi Papua yang kuliah di Undip yang sudah dibantu oleh Bapak Ganjar S2-nya dan itu sangat berterima kasih sekali. Itu awalnya waktu itu Pak Ganjar datang ke asrama mahasiswa-mahasiswi Papua yang ada di sana untuk saling interaksi kan karena beliau juga orang yang sangat memperhatikan pendidikan. Dari situ ketemulah yang namanya Sylvia nggak salah tuh yang perempuan. Dia udah lulus S2, sekarang sudah bekerja kembali ke Papua untuk membangun Papua tentunya karena dia adalah salah satu mahasiswi yang berprestasi. Kemudian juga bukan cuma soal satu keluarga miskin satu sarjana, bahkan ini juga sudah diterapkan di Jawa Tengah yaitu pendidikan untuk SMK gratis. Jadi ada boarding school gratis, lulusannya udah dapat skill, bisa langsung diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan dan bahkan sekarang sudah ada yang bekerja sampai ke Jepang gitu. Jadi semuanya ini berdasarkan evidence base yang sudah dilakukan oleh Bapak Ganjar sendiri pada saat menjabat menjadi gubernur di Jawa Tengah. Jadi pendidikan itu kunci dari semuanya. Baik, kalau dilihat dari alokasi dana untuk pendidikan sendiri, seperti kemudian disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, anggaran pendidikan 2023 dikucurkan dari APBN mencapai 612,2 triliun rupiah. Ini adalah pembiayaan paling tinggi. 665 triliun. Oh baik, itu adalah data yang kemudian terbarunya begitu ya. Dan ini adalah pembiayaan ini paling tinggi dan hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurut Anda, secara alokasi apakah ini kemudian menjadi satu hal yang cukup atau sebetulnya dalam penggunaannya sendiri kurang efektif, kurang efisien sehingga akhirnya outcome-nya ya pendidikannya Indonesia belum kemudian seperti yang kita harapkan gitu. Menurut Anda seperti apa Mbak Aniska? Dari itunya tadi ya? Ya. Sebenarnya dananya udah ini ya, udah diiniin. Kalau di kita tuh sudah ada di ini nih, simulasi anggaran-anggaran yang diterapkan dari masing-masing program unggulan. Contohnya pendidikan, kita sudah menghitung kalau untuk satu sarjana, untuk satu keluarga miskin itu sudah ada anggaran simulasinya. Dan sebenarnya kita bisa memaksimalkan dari anggaran-anggaran tersebut. Tadi ya udah kayak yang aku bahas di awal, itu gaspol kan. Semuanya itu sudah ada tercantum di situ. Baik. Akan jadi satu hal yang diprioritaskan. Iya, satu-satu yang diprioritaskan itu pendidikan. Kemudian juga hapuskan ini korupsi, gandakan anggaran, dan poles lagi gitu kan birokrasinya. Oke, Mas Dede. Siap. Gimana pertanyaannya? Terkait dengan pendidikan di Indonesia yang kemudian nampaknya belum terlalu ideal, walaupun mungkin secara anggaran tadi mencapai rekor terbaru gitu, tapi ya masih aja kita temui permasalahan-permasalahan soal pendidikan di Indonesia. Iya. Kalau terkait dengan UKT tadi kalau nggak salah ya, yang pertama-tama tadi ya, ini kan sebenarnya dibutuhkan perluasan coverage dari KIP kuliah. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari paslon 03 ini ingin menggalakkan satu keluarga miskin satu sarjana, sebenarnya itu dari Pak Jokowi sebenarnya udah ada. Bahkan semenjak 2019 ya, hingga hari ini itu sudah ada 150.000 penerima KIP kuliah. Gitu. Nanti kecuali kalau kita membicarakan soal perluasannya. Dan penerima KIP ini orang miskin. Dan bisa aja di dalam satu keluarga tersebut ada 3 atau 4 orang anak yang menerima bantuan KIP kuliah. Itu yang pertama ya. Tapi kayak begini, kalau saya membaca Astacita, dokumen Astacita kita, yang di sana ada 8 misi Astacita, 17 program terbaik dan cepat, lalu juga ada 7 program unggulan. Pendidikan yang akan diangkat oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ini
adalah pendidikan yang pertama berkualitas, yang kedua terintegrasi. Garis bawahi kata integrasi. Jadi kayak begini Mas, Prabowo Gibran ini menyadari bahwa ada gap antara cetakan-cetakan tenaga kerja yang dihasilkan oleh dunia pendidikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh industri atau pengusaha-pengusaha atau potensi ekonomi di masing-masing daerah. Gitu ya. Ini saya mau ngasih contoh konkret aja deh ya. Ini penjelasannya bisa agak panjang banget. Mas Gibran waktu lagi di Solo ya, pernah datang ke sebuah SMK. Dan di SMK tersebut, Mas Gibran menemukan bahwa komputernya tuh nggak updated. Alias outdated lah, kuno lah, kayak begitu ya. Namun kemudian Mas Gibran sadar betul bahwa karena ini adalah SMK, SMK itu kan kewenangannya ada di tangan gubernur. Waktu itu Pak Ganjar masih jadi gubernur ya. Beliau nggak bisa mengeluarkan APBD Solo untuk mengupgrade komputer-komputer tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh Mas Gibran? Beliau menggandeng pengusaha-pengusaha yang care, yang peduli dengan cetakan-cetakan dari SMK-SMK lokal. Ya. Lalu dibuatlah konsorsium dan kemudian konsorsium tersebutlah yang menyumbang komputer-komputer yang lebih cocok dipakai oleh industri-industri kekinian. Kurang lebih seperti itu. Konsorsiumnya juga pakai APBD atau itu cuma dana CSR dari perusahaan aja? Itu dari perusahaan, murni dari perusahaan. Karena APBD nggak boleh masuk ke SMK kalau dia adalah seorang bupati atau wali kota. Jadi kan kalau SD sampai SMP itu ranahnya daerah tingkat 2. Jadi nggak ada yang spesial dong kalau itu nggak justru APBD, di situ cuma pakai dana dari swasta. Justru di situ mengawinkan 3 sektor pembangunan, ketenaga kerjaan, pendidikan dan industri adalah kekuatan dari strategi pendidikannya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Gitu. Kita tahulah penyumbang terbesar pengangguran siapa? Lulusan SMK. Ya, data lain dari ILO mengatakan bahwa sebagian besar orang Indonesia bekerja nggak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Data lain dari UN, PBB bilang bahwa first time job seeker atau pencari kerja pemula di Indonesia membutuhkan waktu lebih dari setahun, at least setahun, untuk mendapatkan pekerjaan pertamanya. Padahal angka pengangguran turun terus, di tengah-tengah angkatan kerja juga nambah terus. Ini artinya apa? Ada ketidaksesuaian. Ya. Gitu. Nah, yang mau dilakukan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran itu adalah mengawinkan 3 sektor pembangunan tersebut supaya jalannya itu nggak working in silo. Yeah. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, ada mix and match lah ya dari kemudian institusi pendidikannya sendiri menghasilkan SDM dan juga dunia kerjanya juga dapat menyerap itu dengan maksimal supaya angka pengangguran juga bisa diturunkan lah. Pak Indra, ya tadi seperti yang sudah disampaikan, dana pendidikannya capai rekor tuh, tapi kemudian permasalahannya tetap aja masih ada. Apa yang perlu dieksersis, apa yang perlu diperbaiki? Apakah dari transparansinya sendiri, efektivitas dari program-programnya gitu? Mungkin banyak yang nggak tahu ya, kalau kita mengacu ke Perpres 73 tahun 2023 tentang APBN 2024, memang anggaran pendidikan tuh 665 triliun. Tetapi kalau mau kita breakdown, hanya 52% yang larinya dianggap itu untuk anak PAUD, anak SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Yang 48% nggak jelas ini sebetulnya lari kemana karena dikelola oleh kementerian-kementerian, lembaga-lembaga negara yang nggak ada hubungannya dengan pendidikan. Hal itu baru terjadi sekarang atau pada saat Pak Anies jadi menteri juga? Dari dulu. Dari dulu karena ini sudah settingan dari Bappenas, dari Kementerian Keuangan seperti, dan yang lebih bahaya lagi, anggaran pendidikan kita tidak diatur dalam sistem pendidikan nasional. Kan ngeri. Padahal konstitusi mengatakan pasal 31 ayat 3 mengatakan pemerintah harus membuat satu sistem pendidikan nasional. Anggaran pendidikan harusnya diatur dalam sistem pendidikan nasional. Ini kita belum. Ini kita belum bicara yang dari 52% tadi lari ke daerah. Itu saya sering ketemu kepala daerah yang dengan santainya mengatakan, oh nggak saya serap mas. Ya kan kita tanda tanya, berarti terus uangnya lari kemana, dipakai untuk apa? Ya. Itu sering terjadi di daerah, ya kan? Kemudian juga contoh kasus yang ditemukan oleh Mas Anies sendiri. Ada 23 triliun silpa anggaran yang nggak kepake dari tunjangan profesi guru. Tapi setiap tahun ini selalu dianggarkan. Oke. Kan berarti pertanyaannya yang 23 triliun tiap tahun ini, karena gurunya nggak ada, kan nggak mungkin kosong ini. Tapi kan berarti dipakai untuk yang lain. Dan itu fakta yang terjadi, nggak pernah ada pembenahan. Nah, dalam hal itu ada satu hal
yang mungkin banyak orang nggak tahu, kita sudah sekian lama membiarkan pemerintah menjadi pelanggar HAM, pelanggar hak asasi manusia, sekaligus pelanggar konstitusi. Artikel 26 Deklarasi Hak Asasi Manusia mengatakan pendidikan dasar itu harus terbuka untuk semua warga negara dan pemerintah wajib membiayainya. Sampai hari ini pendidikan dasar Indonesia, SD dan SMP, sekolah itu masih diseleksi. Baik. Zaman saya Baik. seleksi pakai nilai, Baik. zaman sekarang pakai jarak. Ya. Ya kan? Sebelum jeda singkat saja, pada saat Pak Anies jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ketika ada finding tadi, apa sih yang dilakukan supaya kemudian serapannya transparan dan juga efektif, efisien? Kita akan lanjutkan saja jeda berikut ini ya, karena kita harus jeda sejenak. Dan tetap bersama kami, sejenak kami akan segera kembali.